warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video aksi nyata kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Winnie Sri Ramadan dengan NIM 24076105 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya Amalia Destin Putri dengan NIM 24076078 dari Pendidikan Teknik Informatika. Saya Izzatul Latifah dengan NIM 24076085 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya Seisa Salsabila Azro dengan NIM 24076109 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Jadi, kami dari kelompok 6 akan memilih judul yang bertemakan Strategi Mahasiswa dalam Membangun Budaya Kampus yang Bebas Bullying dan Intoleransi. Jadi, alasan kami memilih judul tersebut adalah dikarenakan masih relevan dengan kehidupan kampus. Hal ini seperti bullying dan intoleransi yang masih sering terjadi di lingkungan kampus. Topik ini penting kami angkat karena untuk kesadaran mahasiswa agar lebih sadar dan peduli lagi, serta untuk mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan aman. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kampus adalah tempat berinteraksi dan tempat ide-ide baru dilahirkan, dan ruang bagi setiap individu untuk menjadi versi terbaik pada dirinya masing-masing. Namun, di balik semangat itu dan belajar kreativitas, masih banyak bayang-bayang gelap seperti bullying dan intoleransi. Realitas ini tidak bisa dibiarkan dan diabaikan. Dan satu harapan kita itu hanya untuk menghilangkan hal-hal seperti ini. Dan inilah kisah atau kejadian tentang keberanian dan strategi mahasiswa untuk menumbuhkan budaya kampus yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan prasangka-prasangka lainnya. Baiklah teman-teman semuanya, terkait kejadian bullying dan intoleransi tersebut, kita akan mewawancarai salah satu teman kita, yaitu Zahra Hayat. Mari kita bagaimana Zahra terkait kejadian bullying yang kamu alami? Saya pernah merasa tidak punya teman hanya karena saya berbeda. Tapi hari ini teman-teman saya siap berdiri bersama. Itu artinya dia bisa berubah dari lingkungan kecil kita. Oke, selanjutnya yaitu mahasiswa adalah langkah awal dalam perubahan. Tanpa perlunya instruksi dari atas, mahasiswa bisa mengambil inisiatif untuk menggunakan ruang belajar bersama seperti forum diskusi atau forum terbuka, dan dari berbagai segi sebagai pengalaman menjadi cara untuk membangun empati dan perspektif yang kita inginkan. Baiklah, kita akan mewawancarai teman kita juga. Mari kita Kami sadar dari sini banyak punya konflik dan prasangka yang lain karena saling memahami. Jadi dari diskusi ini kita belajar bagaimana cara menghadapi orang lain dan tidak hanya masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, untuk persoalan dengan kita untuk menghadapi kejadian bullying dan toleransi yang terciptanya persatuan dan kesatuan dan terima kasih. Terkadang seseorang hanya butuh tempat yang merasa mereka aman, nyaman, dan bisa diterima. Mahasiswa yang menciptakan ruang-ruang seperti pojok refleksi, grup dukungan emosional, serta sebagai wujud kepedulian sejati yang dapat mereka rasakan, yang tidak dapat mereka dapatkan di luar sana. Baiklah, berikutnya saya akan mewawancarai teman saya Aldo terkait kejadian tersebut. Mari kita Oke Aldo, bagaimana terkait kejadian yang kamu alami? kami sadar tidak semua orang bisa nyaman di ruang formal. Maka dari
ruang terbuka dan setara, sehingga mereka tidak akan dihakimi dan hanya akan dapat didengar dan dipahami. Baik. Terkadang kreativitas menjadi alat perjuangan, mahasiswa mengubah media sosial dan menjadi ruang advokasi dengan konten yang mengubah, membangun kesadaran, dan menginspirasi perubahan pada mereka. Dan mereka tidak hanya bicara, dan mereka juga menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi tersebut dan anti-bullying tersebut sangatlah penting di antara mahasiswa. Terima kasih. Baiklah, kami akan mewawancarai teman kami selanjutnya. Sudah, jangan bertengkar. Kamu ngapain? Kamu makan. Sudah, jangan menangis. Baiklah teman-teman, lihatlah perubahan besar tidak selalu dimulai dari yang terbesar. Kadang keberanian untuk mengatakan cukup ketika melihat keadilan, tindakan verifikasi kesadaran serta mahasiswa menjadi agen perubahan bukan hanya melalui kata-kata tetapi melalui tindakan dan kejadian tersebut. Sekian video edukasi mahasiswa dari kelompok kami. Saya Izzatul Latifah menyampaikan bahwa kita bukanlah generasi yang tinggal diam saat melihat ketidakadilan. Namun kita adalah generasi yang berani bersuara, berani berpendapat, bahkan suara itulah satu-satunya di ruangan. Dan budayakanlah kampus yang bebas dari bullying dan intoleransi, bukan sekedar mimpi yang dimana adalah cita-cita yang sedang kita wujudkan bersama. Saya Windy Sri Ramadan menyampaikan bahwa kami percaya perubahan tidak selalu dimulai dari panggung besar atau kebijakan formal. Perubahan sejati lahir dari keberanian di ruang kecil seperti obrolan santai yang jujur, dari konten digital yang menyentuh, dan dari tangan yang terlurus saat melihat kawan terjatuh. Saya, Seisa Salsabila Azro, menyampaikan bahwa ketika kita memilih untuk memahami daripada mengkaji, ketika kita mendengar sebelum menghakimi, dan ketika kita berdiri bersama yang lemah, bukan berpaling, disitulah kampus ini menjadi rumah bagi keberagaman, rumah bagi pertumbuhan, dan rumah bagi harapan. Saya Amalia Desti Putri. Jangan tunggu menjadi banyak untuk memulai. Satu langkah kecil, satu sikap berani, satu hati yang peduli cukup untuk memulai gelombang perubahan. Karena membangun budaya kampus yang bebas bullying dan intoleransi bukan tugas satu orang, melainkan panggilan bersama, yaitu dimulai dari kita semua. Mari kita wujudkan kampus ini agar bukan hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi